Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI berhasil membongkar penjualan alat phishing internasional dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Pelaku memproduksi perangkat lunak phishing yang telah menelan puluhan ribu korban di berbagai belahan dunia dengan kerugian mencapai 20 juta dolar setara 350 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI berhasil membongkar penjualan alat phishing internasional dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Operasi ini bermula dari patroli siber yang mendeteksi adanya perdagangan perangkat lunak ilegal yang dirancang khusus untuk membobol data pribadi dan melakukan pencucian uang. Penyidik Dirpidit Siber Bareskrim melakukan penyamaran menggunakan aset kripto untuk melacak jejak pelaku. Polisi menangkap dua tersangka berinisial GWL sebagai otak di balik pembuatan skrip peretasan dan FYT bertugas mengelola aliran dana melalui aset kripto. Tercatat ada lebih 2.400 pembeli yang menggunakan VPS Dubai dan Moldova, serta ditemukan 34.000 korban secara global. Dan memastikan bahwa perangkat lunak tersebut digunakan untuk aktivitas phishing atau akses ilegal. Dalam pengungkapan ini, penyidik berhasil mengungkap jaringan penjualan phishing tools internasional. Kemudian penyidik juga berhasil mengidentifikasi 2.440 pembeli dalam periode dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga juga mengidentifikasi 34.000 korban secara global dan mengamankan dua orang tersangka di kota Kupang NTT beberapa waktu yang lalu serta telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini tersangka sudah ditahan sejak tanggal 9 April kemarin. Berdasarkan data yang dihimpun bersama FBI, kerugian korban mencapai 20 juta dolar atau sekitar 350 miliar rupiah dengan mayoritas korban berada di Amerika Serikat. Sementara dari periode 2019 hingga 2024, pelaku meraup keuntungan mencapai 25 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 korban atau kurang lebih 50% terkonfirmasi mengalami peretasan atau account compromise, termasuk keberhasilan skrip dalam melewati mekanisme pengamanan berlapis atau multi-factor authentication. Dari hasil analisis 157 korban menunjukkan bahwa 53% berasal dari Amerika Serikat, sementara 47% lainnya berasal dari berbagai negara di seluruh dunia. Dalam kelompok tersebut turut teridentifikasi 9 entitas perusahaan dari Indonesia yang menjadi korban. Estimasi kerugian para korban yang ditimbulkan dari penggunaan skrip yang dijual oleh tersangka periode Januari 2023 hingga April 2024 diperkirakan mencapai sekitar 20 juta USD. Dalam penangkapan ini, polisi menyita aset senilai 4, miliar rupiah, termasuk kendaraan dan akun dompet kripto. Tersangka dikenakan pasal berlapis, Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Maulana Iqbal, Sebastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan.